Halo teman-teman, welcome back to Miss Molly's English Time Channel with me, M-O-L-L-Y. Saya ingin berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, 9.000 orang yang sudah menonton video saya yang bahas tentang so that and such that. Dan ini ada permintaan untuk bisa saya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia karena yang tadi penjelasannya dalam bahasa Inggris dan juga lebih mengupas tuntas lagi variasi-variasi dari so that and such that. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih jauh cara membedakan atau cara lebih mengerti antara perbedaan so, such dengan that, dan juga so, such, without that, ya, perbedaannya apa sih? Karena banyak juga yang menanyakan ya. Kemudian, apa perbedaan pastinya so, that, dengan such, that. Dan variasinya nih, kalau misalnya such itu dengan artikel an, dan tanpa artikel sama sekali itu bagaimana membedakannya. Dan yang terbaru, di video ini saya menjelaskan perbedaan antara so, adjective, and adverbs, dan tentunya dengan exercises yang akan lebih memudahkan teman-teman semua untuk mengerti perbedaan dari materi ini. Oke, let's check this out. Sebelum kita bahas core-nya ya antara perbedaan so, that, and such that, kita akan bahas perbedaan so, such dengan that, dan so, such tanpa that. Banyak yang bingung membedakan hal ini. Bedanya apa sih? Perasaan selama ini hanya tahu ya Miss ya, yang tentang so, such aja gitu. Tapi nggak pernah tahu tentang yang so, such dengan that. Nah, untuk membedakan yang pertama, yaitu teman-teman harus tahu tujuannya apa sih untuk mempelajari ini. Dan lebih ke fungsinya apa. Ya, kayak so, such dengan that. Ya, so, such dengan that di sini. Ya, so, such dengan that di sini itu berguna untuk menjelaskan fact and result or cause and effect. Penyebabnya apa sih sampai seperti ini gitu ya, cause and effect, fact and resultnya itu sendiri. Nah, sedangkan kalau so, such, so bla bla, such bla bla bla, tanpa ada that, lebih ke arah ke menjelaskan exclamation kayak wow gitu ya, atau wow such a beautiful paintings gitu ya, complimenting expressions juga, dan pastinya nggak pakai that. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini pakai yang so beautiful that I want to buy it. Nah, ini kan ada penyebabnya kan. Nah, so beautiful. Jadi, picture-nya itu sangat indah sampai that I want to buy it. Ya, ada seperti itu. Ada cause-nya, ada effect-nya. Tapi, kalau di sini nih, the picture is so beautiful. Nggak ada that-nya ya. Dan dia lebih kayak, kayak wow keren banget ya gitu, lebih ke arah seperti itu ya, dan tidak ada that-nya, lebih ke arah kagum, admiring, dan segala macamnya. Kemudian ada this is such a beautiful painting that I want to buy it. Nah, ini penggunaan such juga, pastinya pakai such itu ada that-nya, ada causes-nya, apa yang membuat dia ingin membeli picture itu ya. Lukisan itu. Nah, ini juga this is such a beautiful painting. Nah, jadi dia ngebahas betapa ini lukisannya bagus banget ya gitu. Dia memuji aja tapi belum tentu dia akan beli lukisannya. Oke, this is the difference between so such with that and so such without that. Hopefully it's clear for you. Oke. Nah, sekarang nih core-nya nih, apa bedanya antara so that dengan such that ya. Nah, ini kenapa ada titik-titik di antara so that dengan such that ini. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah so that. Nah, ini masih contoh yang di sebelumnya saya akan bahas dalam bahasa Indonesia sehingga semoga teman-teman lebih mengerti. Nah, ini ada so that ini bisa menggunakan adjective. Jadi di tengah-tengah itu ada adjective atau adverb. Nanti kita bahas ya adjective. Nah, kemudian baru that ya. Nah, teman-teman ketahui bahwa sebelum
kata sebelum so that ini ada noun. Ada nounnya ini dan juga yang berfungsi sebagai subjek dan juga ada verbnya yang di sini tertulis dengan is. Ya, jadi sebelum so famous that itu nggak bisa langsung Ivan Gunawan so famous that. No, you need to have the verb. Ya, harus ditambahkan kata kerjanya. Kemudian setelah itu setelah that-nya ada klausa lagi nih. Ya. Nah, effect clause-nya. Jadi klausa yang menjelaskan apa dampaknya apa ya? Efeknya apa setelah dia bilang kalau Ivan Gunawan tuh terkenal, ya dampaknya apa dari dia terkenal gitu ya. Nah, di sini effect clause-nya itu sama kayak depan ada subject, verb, object. Subjeknya itu he, verbnya appears, objeknya ya on TV ya. Seperti itu. Everyday lebih ke yang adverb of time-nya ya. Ini adalah format dari so that. Oke. Nah, kalau such that bagaimana nih? Kita cek lebih detail lagi ya. Nah, ini saya ubah sedikit saja, cuman yang tadi pakai so, sekarang pakai such. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya yang di depan itu, ya. Nah, ini saya bahas lebih ke such-nya. Yang such-nya ini, teman-teman perhatikan bahwa ada noun. Nah, pembeda dengan so, ada noun sebelum that. Kalau tadi kan cuma so famous that. Nah, ini ada such a famous designer. Jadi ada such, terus ada pilihan artikelnya di sini. Artikel tuh an atau nggak pakai sama sekali. Kita akan bahas bedanya apa nanti. Kemudian ada adjective juga. Famous di sini adjective. Tambahannya dia ada noun. Adjective and the noun. Famous designer. Jadi kalau yang tadi sebelumnya hanya so famous. Noun-nya tidak ada. Itu perbedaan paling mendasar ya yang membedakan antara so that and such that. Oke, tetap sama, depannya ada subject verb, kemudian ada effect clause-nya. Oke. Nah, tadi ya saya sudah highlight perbedaannya ketika antara so sama such ini paling terlihat itu ya, di antara adjective sama that-nya ini tidak ada noun. Tapi di sini ada noun. Oke, dan di sini dia ada artikel an atau tidak sama sekali. Nanti kita akan bahas bagaimana cara penggunaannya ya. Alright, here. Nah, kita latihan dulu nih. Coba kita perhatikan, ini ada busy, and then that. Ada noun-nya nggak nih? Ada? Nggak ada. Makanya kita di sini komparasi nih dengan yang ada yang noun. Busy person. Tadi apa yuk? Kalau misalnya di antara adjective sama that-nya tidak ada noun, maka jawabannya adalah so. Good. Tapi kalau ada noun, kata benda di antara adjective sama that-nya, kita pakainya such. Nah, ditambahin pakai karena person-nya ini adalah singular. Nanti kita bahas lebih detail ya, singular. Maksudnya apa, Miss? Kok dengan singular, terus yang lainnya bagaimana? Oke, yang penting sekarang teman-teman sudah tahu bahwa nanti nih kalau ketemu soal ada adjective terus tidak ada noun di antara that, pakainya so. Kalau ada noun di antara adjective sama that, maka pakainya such. Apa itu such, an, atau tidak pakai atau an sama sekali, kita akan bahas right after this. Okay, let's differentiate between such a, an, and without those articles. Okay, nah, tadi kan saya agak sedikit kasih hint ya, bahwa penggunaan a itu terlihat dari dia singular atau tidak. Singularnya apa? Yang single yang mana? Ya, singular sendiri. Nah, itu terlihat dari noun ya setelah adjective. Oke, sekali lagi noun setelah adjective. Kita lihat. Ada lagi di sini noun juga setelah adjective, tapi bentuknya bukan singular. Banyak ya, painters. Nah, bentuknya plural.
Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa yang pertama itu pakainya such a, karena dia singular, cuman sendiri, ya, dia solo, ya, single. Nah, sedangkan ini banyak nih karena ada S-nya, jadi plural, maka tanpa a atau an. Ya, nggak perlu karena plural, karena itu sendiri artinya itu untuk menunjukkan oh ini satu gitu ya, atau singular. Lanjut. Nah, he has such bla 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 expensive painting. Kira-kira mana yuk? Nah, ini paintings. Kira-kira jawabannya apakah yang atas ini? Ya, yang ini such a juga seperti contoh yang di awal? Apakah dia a? Ya. Oh, jawabannya adalah an. Kenapa an? Karena hurufnya nih. Nah, hurufnya ini huruf vowel, huruf vokal. Jadi I, U, E, O yang dilafalkan vowels itu dia pakai artikelnya an. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini kan pakainya T ya. Berarti hurufnya konsonan. Nah, huruf konsonan dia pakainya e. Okay. Next is this one. Sama ya. For this one you have paintings, dan di sana painters. Jadi ini tetap sama-sama plural. Dia suka bergerombol jamak, maka tidak perlu pakai apapun. Langsung pakai he has such expensive paintings. Ya, bukan he has such an expensive paintings. Nah itu salah. Hati-hati kalau nanti KTS ataupun final ya. Supaya tidak salah. Kemudian, nah tambahan nih ya, kalau teman-teman yang nonton video saya sebelumnya, saya tidak memberikan ini. Kira-kira jawabannya pakai apa? Pakai such a kah, such an, atau tidak sama sekali? Apa jawabannya? Jawabannya apakah such an, Miss? Ya, Miss kan an ini kan huruf vokal. Kan tadi Miss bilang kalau misalnya di sini I, U, E, O berarti pakainya an. Benar dong Miss an? Apakah benar seperti itu? Ternyata jawabannya such a. Hah, Miss gimana sih? Itu kan tadi Miss bilangnya pakai I, U, E, O itu pakainya an. Artikelnya kenapa sekarang jadi pakainya gitu ya. Sekali lagi ini karena bukan berdasarkan ditulisnya ya. Jadi huruf vokalnya itu bukan berdasarkan yang ditulis tapi yang dilafalkan. Ini dilafalkannya unique. Jadi ada y-nya, unique, bukan unik. Itu unik bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris diawali atau dilafalkannya ada huruf y-nya, ada huruf y-nya. Jadi unique. Jadi he has such a unique. Bukan he has such unique ya. Teman-teman tahu deh a U-turn, a university, bukan an university ya. Nah, ini nih penjelasnya ya, bukan berdasarkan apa yang ditulis tapi apa yang huruf yang dilafalkan. Oke, apakah itu lafalkannya dalam berbentuk huruf vokal ya atau vowel atau huruf mati konsonan. Nah, ini yang baru lagi kita bahas antara so adjective and so adverb. Untuk so adjective or adverb, teman-teman perhatikan di sini, bedanya apa sih? Sekarang saya mau nanya dulu, teman-teman tahu adjective itu gunanya untuk apa? Ya? Yes, gunanya untuk menjelaskan kata benda. Kata benda itu bisa orang, benda, dan segala macamnya. Makanya, kenapa yang pertama Kirana is so beautiful that everyone adores her? Kenapa di sini pakainya adjective? Karena di sini dia menjelaskan si noun-nya. Ya, menjelaskan si noun. Dan di sini verbnya hanya to be. Nah, Miss ada verbnya. Ya, katanya menjelaskan noun. Nah, kita akan bahas ya. Intinya biasanya dia hanya ada to be saja kata kerjanya. Kemudian si so beautiful ini menjelaskan si kualitas noun-nya. Sedangkan kalau si adverb namanya aja add a verb, adding the verb, adding the quality of the verb. Dia menjelaskan kata kerja. Ya, yang kita sering tahu dengan menggunakan li di sini nih. Oke, li di sini. Nah, kenapa yang dipakai beautifully, Miss? Kenapa nggak beautiful saja? Karena kita lihat sebelumnya ada kata kerja selain to be.
Kirana dances so beautifully. Jadi dia menekankan kualitas narinya ya, kualitas tariannya, bukan kualitas si Kirananya. Bisa jadi Kirananya biasa-biasa aja, tapi saat nari atau tariannya itu cantik sekali, tariannya itu bagus sekali. Tapi kalau yang adjektif, dia menjelaskan kualitas si Kirana. Oh, Kirana orangnya cantik ya, oh parasnya cantik ya. Sedangkan kalau adverb ini hanya lebih memfokuskan pada kualitas tariannya. Oke. Nah, ada contoh lain nih. Miss, kata Miss kan to be aja nih. Ya, kalau lihat to be aja kayak gini, berarti dia pakainya so adjective dong. Tapi kalau misalnya seperti ini gimana, Miss? Ini kita ada to be, ada verbnya lagi. Nah, ya, tadi saya jelaskan kan kalau hanya to be saja setelah subjek itu pakainya so adjective, so dangerous misalnya. Tapi kalau misalnya ada to be, setelah to be ada verb lagi sebelum si so ini, berarti dia menggunakan adverb. So beautifully. Karena word dancing ini verbnya jadi satu ya. Ini past continuous, nggak bisa dipisah-pisah. Sedangkan kalau yang di atas verbnya hanya is. Oke? Oke? Jelas? Ya. Sekali lagi, kalau pakai so adjective, ingat aja sebelum so-nya ada to be, dia menjelaskan noun-nya. Oke? Sedangkan kalau adverb, sebelum so-nya itu ada verb, ataupun ada to be plus verb. Seperti ini. Jadi jangan terkecoh. Nanti saya ada latihannya. Kita cek ya teman-teman paham atau tidak. Alright. Nah, ini. Ya, dicoba dulu. Coba di pause sebentar. Coba kerjakan sebelum mendengarkan penjelasan saya. Nah, yuk kita lihat nomor 1. Kira-kira nomor 1 itu jawabannya apa? Tadi Miss bilang apa? Pokoknya kalau ada kata kerja sebelum si so-nya, ini kan di tengah-tengah disuruh isi nih, so adjective atau so adverb. Itu ada kata kerjanya nggak selain cuman yang to be doang? Ada, Miss. Had studied di sini. Nah, kalau ada seperti ini, maka jawabannya yang mana nih? Yes, so diligently. Ya, pakainya yang adverb ada li. Tapi nggak semua adverb ada li ya, teman-teman ya. Teman-teman nanti cek atau nanti saya buat penjelasan perbedaan antara adjective, adverb, verb, sama noun ya. Mau tahu tentang itu, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kemudian kita ada juga this one, so diligent ya. Kenapa so diligent, Miss? Coba perbandingkan antara nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 itu ada she had studied ya, ada kata kerjanya jelas gitu ya. Dua-duanya jelas sih, cuman maksud Miss selain hanya to be gitu kan. Nah, sedangkan di sini ada to be ya, si is langsung nggak ada lagi kata kerja setelah to be. Tadi kan Miss sudah jelaskan ya. Maka langsung jawabannya so diligent ya, so adjective. Nah, yang seru nih nomor 3, 4, 5. Variasi kan ya ini ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, yang ketiga jawabannya so badly. Pakai adverb, Miss. Kok adverb sih, Miss? Verbnya dari mana? Nah, coba perhatikan ya teman-teman. Ini ada my bag X. X di sini tuh berfungsinya sebagai verb. Sedangkan kalau my bag di sini sebagai subjeknya. Jadi kesannya tuh pungut saya kesakitan sangat sangat kesakitan lah ya kalau di bahasa Indonesia kesakitannya tuh parah lah, so bad, sangat parah sampai saya nggak bisa berdiri dengan tegak. Terus bedanya dengan nomor 5 apa, Miss? Nah, ini kan nggak ada spasi ya. Jadi satu kesatuan nih, my backache. Sakit punggung saya, jatuhnya kata benda. Tidak kayak jadi verb seperti ini nih. Nah, kata benda di sini setelahnya ada is. Setelah is tidak ada lagi kata kerja. Maka jawabannya yang itu so bad, jelas ya. Adalah my bag is so bad. So bad sama ini my backache is so bad that I cannot stand straight. Ya, jadi my backache ini berbeda karena dia ada kata kerjanya. Yang ini kata kerja
Maksudnya kata kerjanya tidak hanya to be ya. Ini ada kata kerja to be dan tidak ada kata kerja lain setelah to be langsung so, maka langsung so bad adjective. Nah, yang my backpack ini ada satu kesatuan, dia adalah noun, makanya dia langsung menggunakan kata so bad ya. Oke, clear ya dengan contoh ini ya, semoga ya. Okay, everyone, this is a quick tips and tricks. Semoga bisa ngebantu teman-teman ya untuk review yang tadi sudah Miss jelaskan. Pertama nih, antara perbedaan so, such dengan that, dengan so, such tanpa that. Kalau so, such dengan that itu menjelaskan antara cause, effect. Ini bagus banget ya, jadi saya pengen beli gitu. Ini video penjelasannya bagus banget ya, saya jadi pengen subscribe misalnya ya. Promo lagi. So, this is such a good channel, so good channel that I want to subscribe, misalnya seperti itu ya. Jadi langsung di hit button the subscribe buttonnya now ya. Dan kalau so such tanpa that-nya itu berarti kayak lebih kayak oh surprise expression exclamation surprise kayak wow atau admiring wah keren banget ya, wah it's such a great view gitu ya, tapi nggak perlu pakai that karena dia hanya lebih men-state oh ini bagus ya, tanpa setelah itu dia akhirnya dampaknya apa gitu, efeknya apa setelah melihat pemandangan bagus itu tuh nggak dijelaskan. Oke, nah lanjut. Nah, perbedaan yang so that sama such that, sekali lagi tadi Miss tekankan bahwa ada nggak noun yang ditulis sebelum, nah di sini ada nounnya nggak? Di sini ada nounnya nggak? Setelah ditambahkan adjective ya. So bisa adjective atau adverb. Kalau such lebih pakai yang adjective aja ya. Nah itu ada noun atau tidak? Nah kalau di such ada noun sebelum that, sedangkan kalau di so tidak ada. Oke. Kemudian, nah perbedaan such as sama such as ini tergantung huruf awalnya itu tuh, huruf awal dari adjektifnya itu dilafalkannya berbentuk vowels atau konsonan kayak tadi unique. Tapi kalau umbrella ya jatuhnya an ya. Atau misalnya unconditional love gitu kan. Pakainya tetap an bukan gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu dari segi pelafalannya. And next, sorry. Nah, such tanpa apapun, tanpa atau an itu berarti noun-nya plural. Misalnya such beautiful movies, berarti banyak ya. Itu film-film yang bagusnya. Oke. Kemudian, yang tadi pakai so adjective, kalau dia pakai to be saja, kata kerjanya tanpa ada kata kerja lain selain to be sebelum so-nya, dan dia lebih menjelaskan kualitas dari si noun-nya. Kemudian yang so adverb itu adalah jika memang sebelum so-nya nih, sebelum kalimat so-nya, sebelum frase so-nya ini ada verb biasa atau to be plus verb. Kayak tadi kan they are explaining, they are playing so diligently that their mom got mad misalnya. Banyakan main di study from home-nya ya. Okay, everyone, I hope it's crystal clear for all of you to meet all of the questions you would like to ask or you have already asked to me before, and I hope this can help you to pass your midterm test. Semoga PTS-nya lolos, dapat nilai bagus di atas KKM, final test-nya juga bagus, dan ini juga sangat bagus buat teman-teman yang tidak hanya buat anak SMA, tapi untuk teman-teman menggunakan ini nanti buat menulis artikel dan banyak hal. Okay? Alright, don't forget to like, subscribe, and then share. And you can check any other videos that I have already uploaded. Dan tunggu topik-topik menarik berikutnya tentang IELTS, TOEFL, Basic English, SAT, TOEIC, and every single thing. Okay? Miss Molly signing out, and see you when I see you. Bye-bye.